Assalamualaikum. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Bunda Rifa dan teman-teman yang di sini pastinya. Baik, Bunda sudah meminjam buku lagi dari Ibu Snas yang berjudul Aku Ingin Menjadi Akuntan. Ini adalah buku seri Saat Aku Besar Nanti yang ditulis oleh Stella Ernest dan ilustrasi oleh Doni Rahman. Yuk kita baca. Oke, mulai. Nah, aku melihat Papa sedang sibuk di depan komputernya. Dia mengetik dan menghitung angka-angka banyak sekali. Sedang apa sih, Pak? Tanyaku pada Papa. Papa sedang membuat laporan keuangan, jawab Papa. Menurutmu, apa pekerjaan papaku? Apakah dia seorang dokter, pedagang, atau guru? Bukan, papaku adalah seorang akuntan. Apa sih akuntan itu? Kita tanya papaku yuk. Akuntan adalah seorang yang pekerjaannya membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu suatu informasi yang dibuat untuk mengetahui keadaan keuangan sebuah perusahaan. Di dalam laporan keuangan, kita bisa melihat rincian pendapatan, pengeluaran, dan perubahan-perubahan keuangan yang terjadi. Kata Papa, modal utama menjadi akuntan adalah teliti. Ya, Papa memperlihatkan kepadaku apa yang dia kerjakan. Isinya ada banyak angka. Nah, kalau akuntan tidak jeli dalam memeriksanya, semua pekerjaannya bisa salah. Selain pandai berhitung, Papa menambahkan bahwa seorang akuntan harus dapat pertama, memecahkan masalah keuangan dengan cara mempelajari dan menganalisis laporan keuangan. Kedua, mengerti tentang bisnis. Ketiga, profesional dalam bekerja. Keempat, mampu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Kata Papa, akuntan bertanggung jawab pada tempatnya bekerja, yakni dengan cara jujur dalam membuat laporan keuangan. Seorang akuntan harus dapat menjaga kerahasiaan informasi keuangan dalam sebuah perusahaan atau organisasi tempatnya bekerja. Papa menjelaskan, akuntan harus dapat menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Data-data keuangan yang diberikan oleh perusahaan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi loh. Untuk apa sih Papa membuat laporan keuangan? Tanyaku. Untuk membantu perusahaan mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, jawab Papa. Bagaimana caranya? Aku masih belum mengerti. Jadi begini, pertama, perusahaan akan memberikan data keuangan pada akuntan. Kedua, akuntan akan mengolahnya menjadi sebuah laporan keuangan. Ketiga, laporan keuangan itu akan membantu perusahaan untuk membuat keputusan-keputusan tentang keuangan perusahaan tersebut. Kata Papa, laporan yang dibuat akuntan ada bermacam-macam. Apa aja sih? 1. Laporan laba rugi. Laporan ini dibuat untuk mengetahui
Apakah suatu perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian? Bagaimana cara mengetahuinya? Tentu saja dengan mencatat semua pendapatan dan pengeluaran. Apakah pendapatan lebih besar dari pengeluaran? Jika ya, berarti perusahaan untung. Bila sebaliknya, berarti merugi. Kedua, laporan perubahan modal. Modal adalah uang atau benda yang dimiliki untuk menjalankan suatu usaha. Dalam laporan ini, kita bisa melihat apakah modal usaha bertambah atau berkurang. Penambahan atau pengurangan modal bisa diketahui dari laporan laba rugi. Jika perusahaan mengalami keuntungan, maka modal bertambah. Jika rugi, tentu saja modal akan berkurang. Ketiga, neraca keuangan perusahaan. Kita bisa melihat keadaan keuangan perusahaan dengan neraca keuangan. Laporan ini berisi kekayaan yang dimiliki perusahaan dan dari mana saja sumber modal perusahaan tersebut. Keempat, laporan arus kas. Kas adalah uang yang dimiliki perusahaan, baik dalam bentuk tunai maupun berbentuk rekening bank. Dalam laporan ini, kita bisa mengetahui berapa pemasukan dan pengeluaran selama periode tertentu. Jadi, apakah seorang akuntan hanya bertugas membuat laporan keuangan? Ternyata tidak. Ada beberapa kewajiban lainnya, yaitu 1. Membuat perencanaan kas perusahaan. Seorang akuntan akan membuat rencana tentang berapa besar pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam waktu tertentu. Kedua, mengurus kewajiban pajak perusahaan. Sama seperti kita, perusahaan juga membayar pajak, hanya saja jenisnya berbeda. Pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Akuntanlah yang bertugas untuk mengurus pembayaran pajak ini. Ketiga, menyusun anggaran keuangan perusahaan. Anggaran keuangan adalah rencana keuangan yang disusun dalam bentuk angka-angka. Dalam anggaran ini, akuntan menyusun rencana pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Misalnya, dalam setahun, berapa rupiah kira-kira pendapatan yang akan diperoleh perusahaan dan berapa rupiah pengeluarannya. Rupanya, ada banyak jenis profesi akuntan loh. Apa saja ya? 1. Akuntan publik. Akuntan publik tidak bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi. Dia dapat memberikan jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kedua, akuntan internal atau akuntan perusahaan. Akuntan perusahaan tentu saja bekerja untuk satu perusahaan. Ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan ini bekerja pada kantor-kantor pemerintahan. Keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik bertugas untuk mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Selain perusahaan, seorang akuntan itu bisa bekerja di mana saja ya. 1. Kantor akuntan publik. Umumnya seorang akuntan bekerja di kantor akuntan publik. Jika suatu saat dia memiliki pengalaman yang cukup, dia bisa mendirikan kantor akuntan publik sendiri. Kedua, universitas. Jika tidak tertarik untuk bekerja sebagai akuntan, seorang sarjana ekonomi juga bisa menjadi dosen. Caranya dengan melanjutkan pendidikan ke program magister atau S2. Ketiga, instansi pemerintahan. Seorang akuntan dibutuhkan di semua instansi pemerintahan, BUMN, dan organisasi lainnya. Keempat, bank. Seorang akuntan dapat mengisi berbagai jabatan di bank.
Di meja banyak benda yang digunakan Papa saat bekerja. Benda-benda apa saja sih yang dibutuhkan akuntan dalam membuat laporan? Pertama adalah komputer dan program pengolah data. Komputer dan program ini digunakan untuk membuat dan menyimpan laporan keuangan. Kedua, kalkulator. Tentu kamu tahu kan fungsi kalkulator? Ya, betul, untuk menghitung. Ketiga, kertas kerja. Kertas kerja digunakan untuk mencatat semua bukti pengeluaran atau pendapatan. Jika semua sudah terangkum dalam kertas kerja, barulah laporan keuangan dipindahkan ke program pengolah data di komputer. Keempat, bukti transaksi. Bukti transaksi baik itu pemasukan atau pengeluaran yang digunakan sebagai sumber data dalam membuat laporan. Bukti transaksi dapat berupa nota pembelian, cek, kwitansi, dan lain sebagainya. Kelima, alat-alat tulis. Alat-alat tulis berupa pensil, pulpen, penggaris, penghapus, dan lainnya tentu saja digunakan untuk membuat laporan pada kertas kerja. Keenam, pengokot atau stapler. Pengokot digunakan untuk menyatukan berkas-berkas agar tidak tercecer. Ketujuh, binder. Binder berbentuk seperti buku yang besar. Binder digunakan untuk menyatukan berkas dalam satu tempat agar tidak tercampur atau hilang. Binder juga memudahkan akuntan untuk mencari berkas. Kedelapan, printer. Setelah dibuat di komputer, laporan keuangan perlu dicetak. Tentu saja mencetaknya dengan menggunakan printer. Apakah semua orang bisa menjadi akuntan? Tentu saja, semua orang bisa menjadi akuntan. Syaratnya, 1. Setelah lulus sekolah menengah, kamu harus kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Kedua, mengikuti pendidikan profesi akuntansi atau PPAK dan lulus dari sana. Seorang akuntan bisa bergelar sarjana ekonomi atau SE atau akuntan atau AK. Gelar ini biasanya ditulis di belakang nama seperti nama papaku, Wirawan, SE, AK. Tahukah kalian, ternyata akuntan di Indonesia memiliki wadah organisasi, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Organisasi ini dibentuk pada 23 Desember 1957. IAI didirikan untuk para akuntan di Indonesia. Organisasi ini bertujuan meningkatkan kualitas akuntansi di Indonesia. IAI juga bertugas untuk mengatur standar profesi akuntan Indonesia, menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional, menyusun pola aturan atau pedoman pekerjaan akuntan, dan menegakkan disiplin anggotanya sehingga terhindar dari perbuatan yang tidak profesional. IAI adalah salah satu pendiri dan anggota International Federation of Accountants atau IFAC. Sebagai anggota IFAC, IAI berusaha agar akuntan di Indonesia berstandar internasional. Bapak Akuntansi Luca Pacioli dikenal sebagai Bapak Akuntansi. Meski bukan pencipta akuntansi, beliau melakukan penyederhanaan metode atau sistem keuangan yang digunakan para pedagang di Venesia selama zaman Renaissance Law. Penyederhanaan ini dituangkan dalam buku berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportionalita dalam bab Particularis de Computis ad Scripturis.
Beliau membahas akuntansi, termasuk di dalamnya pembukuan berpasangan. Sistem ini sudah populer pada masa itu, namun Rucalah yang melakukan standarisasi atas hal itu. Buku ini kemudian dikembangkan dan dijadikan acuan para ahli akuntansi sehingga muncul sistem akuntansi. Beberapa buah pemikirannya yang dijadikan pegangan adalah tentang penggunaan jurnal dan pembukuan. Beliau juga memperingatkan bahwa seorang akuntan tidak boleh tidur di malam hari apabila debit belum sama dengan kredit. Sekarang aku paham apa akuntan itu. Tugasnya memang tidak mudah, tapi rasanya aku akan mampu melakukannya. Suatu saat aku akan membuat laporan keuangan, menganalisis, dan memberi solusi keuangan pada perusahaan tempatku bekerja. Aku ingin menjadi seorang akuntan kelak. Kalau cita-citamu apa? Coba tuliskan cita-citamu di sebuah kertas. Baik, itu saja cerita kita tentang akuntan. Luar biasa ya tugasnya. Mudah-mudahan kalian semua ada yang bisa juga menjadi seorang akuntan kelak. Baik, itu saja cerita kita hari ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.